Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah SISDM dan juga tim asisten dosen beserta teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Rizky Prawiranegoro dengan NPM 22060309556. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan modul recruitment dan employee di UDU SOL. Video ini sebagai pemenuhan tugas dari Lab 4 SISDM. Nah, jadi untuk penggunaan modul rekrutmen dan employee itu kita bisa akses terlebih dahulu U2SOL-nya, lalu cek bagian halaman apps-nya, apakah si recruitment ini sudah terinstall atau belum gitu. Dan jika sudah terinstall, maka bisa melanjutkan untuk tutorialnya, di mana sekarang saya ingin membahas tentang cara menambahkan job position gitu. Jadi kan ketika melakukan proses recruitment, ada pelamar itu kan harus di-assign ke job position tertentu gitu. Nah, jadi di sini dicontohkan terlebih dahulu cara menambahkan job position yang akan diisi oleh pelamar nantinya gitu. Pertama, untuk menambahkan job position itu kita harus login sebagai manajer HR karena ya yang bisa menambahkan job position di konteks ini adalah manajer HR. Terus sebagai contoh ya di sini saya ingin membuat job position untuk manajer accounting and finance gitu. Karena di UDU SOL saya yang di mana UDU SOL ini tuh dipakai dari database yang sudah dibuat pada Lab 3 yang dimana sudah diisi dengan master data employee-employee. Nah, jadi di employee-employee tersebut belum ada manajer accounting and finance gitu. Nah, di sini akan dilakukan hiring terhadap manajer accounting dan finance. Tapi karena job position juga belum ada, dibuat dulu job position-nya. Untuk cara membuat job position tersebut, yaitu buka terlebih dahulu halaman employees, lalu klik menu configuration, dan pilih job position. Nah, kayak gini nih. Untuk membuka job position itu bisa diklik bagian job position ini, lalu nanti muncul halaman seperti ini, baru klik tombol new. Dan kita bisa isi seluruh field-nya sesuai dengan job position yang kita ingin buat gitu. Nah, yang dimana di sini job position-nya namanya manager account and finance strip NPM saya. Terus departemennya accounting and finance, employee type-nya itu employee, targetnya orang yang bakal mengisi posisi tersebut adalah 1 orang, yang dimana dia adalah employee baru atau karyawan baru, dan recruiter-nya itu adalah senior accountant, yang dimana ini bakal jadi atasan dari manajer accounting and finance ini gitu. Yang dimana kalau dilihat dari master data, senior accountant itu adalah Atala gitu. Makanya di sini saya isi Atala, terus interviewernya itu adalah manajer HR yang dimana kalau dilihat di master data pada lab ketiga di video sebelumnya, di sebelum video ini itu adalah Hana namanya gitu. Makanya di sini diisi dengan Hana. Lalu setelah itu bisa dilihat ya isi juga job summary-nya yang dimana ini bebas, tapi utamanya itu bisa isi tugas utamanya apa, keterampilan apa, kualifikasinya apa. Ini seperti kalau kita lihat di halaman LinkedIn atau di halaman eh, website-website untuk mencari pekerjaan, itu kan ada requirement-nya, terus job ini tuh ngapain aja, itu bisa diisi di job summary ini gitu. Nah, ketika udah di-save, maka ya job position ini udah ada, tapi kan belum ada karyawannya, belum ada application-nya gitu. Jadi kita bisa nambahin applicants di U2SOL ini. Nah, untuk menambahkan applicants, manager HR, lagi-lagi harus login sebagai manager HR, itu nambahin data pelamarnya, bisa buka halaman recruitment. Jadi buka model recruitment, lalu klik menu application nih kayak gini, menu application, dan pilih all applications. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, bisa diklik tombol new untuk membuat applications baru, yang dimana pada kasus ini tuh akan membuat pelamar posisi manager accounting and finance strip NPM yang tadi sudah dibuat ya si posisinya itu. Yang dimana ketika diisi seluruh fieldnya ini sesuai dengan data dari pelamar barunya ya, itu akan seperti ini. Di mana saya buat 2 pelamar. Untuk pelamar pertama namanya ini NPM, nama terus applicant
Aplikan 1, emailnya itu adalah email UI saya, phone-nya itu 021 NPM, terus mobile phone-nya itu adalah 08 NPM, LinkedIn profile-nya itu nama saya juga, degree-nya master degree, terus interviewer-nya itu kan bakal manager HR, jadi yang diisi juga Hana, karena Hana adalah manager HR-nya, seperti yang dilihat di sini kan dia yang login sebagai manager HR, terus juga Atala, yaitu senior accountant-nya, yang dimana dia yang akan menjadi atasan dari manager accounting and finance ini gitu. Jadi dia adalah recruiter-nya. Lalu source-nya ini bisa dari mana aja? Pada kasus ini adalah LinkedIn, terus medium recruitment itu melalui email gitu. Terus teks juga bisa diisi di sini. Yang dimana di sini teksnya adalah accounting. Terus diisi juga, jangan lupa apply job-nya. Tadi ya manager accounting and finance strip NPM saya untuk pada kasus ini ya. Lalu expected salary-nya itu juga diisi, yang dimana untuk application ini itu di set 25 juta, dan di set juga availability-nya pelamar ini tuh hingga kapan gitu. Nah, jangan lupa juga application summary-nya juga diisi. Itu isinya tentang pengalaman si application si pelamarnya gitu. Oke, kalau udah jadi nanti hasilnya kalau kita buka applications itu bakal muncul ada ini gitu. Yang dimana ini tandanya udah ada pelamar baru, pelamar yang baru terdaftar gitu, tapi belum masuk ke tahap-tahapan selanjutnya. Begitu juga dengan pelamar kedua, lakukan hal yang sama. Tapi di sini bedanya kalau yang aplikan 2 atau pelamar kedua itu ya ganti dengan aplikan 2 aja gitu. Tapi selain itu kurang lebih sama gitu. Dan oh ya, expected salary-nya ini pada kasus ini ya, pada lab ini itu 22 juta, terus availability-nya itu 11 ya, bulan 11 tanggal 19 tahun 2024. Terus application summary-nya berbeda dengan yang sebelumnya, yang pelamar pertama gitu. Oke, nah ketika sudah dibuat maka ya itu pelamar kedua juga bakal muncul di halaman applications ini gitu. Nah, setelah menambahkan data pelamar baru, pada halaman job position di mode recruitment akan muncul seperti gambar berikut untuk posisi dengan pelamar baru. Nah, jadi ketika kita buka halaman application seperti ini, kita kan bisa buka by job position ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Kita bisa search job position yang dilamar oleh tadi 2 orang tadi ya. Itu yang dimana adalah namanya, mana tadi? Namanya adalah Manager Accounting and Finance. Nah, ini bisa dilihat dia ada tambahan application yang tadi asalnya kalau kita lihat di sini itu pada nol semua nih, karena memang nggak ada yang ngelamar. Nah, karena ada pelamar baru, dia otomatis bakal nambah gitu di bagian sininya. Jadi ini ada 2, karena tadi kita nambahin 2 pelamar. Begitu untuk cara menambahkan pelamar baru atau applicants baru ke U2SOL. Lalu di tahapan applications itu kan ada tahapan-tahapannya. Bisa dilihat di sini itu dari initial qualification yang mana itu ya pemberian berkas, atau ya apa, baru pertama kali nge-applications ke perusahaan, itu baru nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu first interview, second interview, kontrak proposal, baru nanti kontrak sign. Nah, untuk mengubah tahapan applications itu bisa dilakukan oleh manajer HR juga, di mana ya si Hana ini ya sebagai manajer HR itu dengan cara ya diklik tombol to new application yang di sini ya, diklik halaman tombol ini untuk masuk ke halaman seperti ini, lalu bisa dilakukan eh, drag gitu, drag and drop. Jadi drag bagian card dari application yang ingin dipindahkan tahapannya ke tahapan selanjutnya. Misalkan ini pindahkan ke sini, terus ini juga dipindahkan ke sini. Makanya dia nantinya bakal ada tampilan seperti ini setelah dipindahkan. Seperti itu. Itu untuk pengubahan status tahapan dari applications. Nah, karena di sini statusnya sudah first interview, maka ya perlu ada interview dong, dijadwalkan interview terhadap kedua aplikan ini gitu, kedua pelamar ini oleh manajer HR. Atau di sini manajer HR itu misalnya mendelegasikan tugasnya kepada staff recruiter gitu. Jadi yang membuat jadwal interview pertama itu
adalah staff recruiter gitu. Jadi bisa kita login sebagai staff recruiter yang dimana untuk staff recruiter ini bisa dilihat namanya adalah Haru. Dia punya jabatan staff recruiter. Lalu akses kembali halaman application study yang seperti ini dan klik pada pelamarnya dan klik icon kalender yang ada pada halaman data pelamarnya ini gitu. Kalender ini masih no meeting, kita klik, lalu pilih tanggalnya dan jamnya juga jangan lupa pilih tanggalnya, terus jamnya jam berapa. Dan pada kasus ini itu nantinya akan ada pengisian meeting subjeknya ya. Nah, kayak gini. Itu untuk kasus ini untuk aplikan 1 namanya itu Manager Accounting and Finance strip NPM strip aplikan 1 strip AHR. Terus untuk pelamar 2 itu diganti jadi aplikan 2 di sininya gitu. Nanti di sini dimasukkan tadi ya namanya, terus jangan lupa klik dulu edit. Kenapa? Karena kita mau ngisi lebih lengkap tentang penjadwalannya gitu. Nah, secara lebih lengkap itu ini namanya meeting subjeknya. Lalu ini siapa saja yang bakal hadir di meet tersebut. Yang dimana untuk interview pertama ini itu misalnya adalah interview eh, pelamar dengan HR terlebih dahulu gitu. Maka dari itu pelamar yang akan ada di sini dan juga manajer HR gitu. Karena Hana ini adalah sebagai interviewernya gitu di interview pertama. Lalu ini bisa di set starting ad sama ending ad-nya. Pada kasus ini starting ad-nya itu pada jam lab lab 4 ini yaitu tanggal 19 bulan 9 2024 di jam 3 sore dan berlangsung selama 30 menit. Makanya berhentinya juga di jam 15.30. Lalu bisa diisi description-nya ini di di jadwal ini tuh mau ngapain, yaitu di interview HR dan tes psikologi juga. Lalu dikasih reminders di mana untuk kasus ini reminders-nya itu ada 15 menit sebelum uh, apa event ini dilaksanakan, interview ini dilaksanakan dan dilaksanakan secara online gitu. Dan ini teks juga bisa diisi. Yang dimana ini teksnya adalah interview HR dan juga psikologi tes. Untuk pelamar 2 itu juga kurang lebih sama caranya. Nanti hasilnya itu seperti ini. Yang dimana yang membedakan pada kasus ini itu starting ad-nya itu setelah interview dari pelamar 1. Jadi ya 15.30 sampai jam 4 gitu. Lalu jangan lupa ini kan secara in real world gitu kan di dunia nyata setelah kita menjadwal gini ya aplikan itu harus tahu dong, pelamar harus tahu dong kapan interviewnya. Maka kirimkan juga email ke masing-masing pelamar dengan cara mengklik tulisan email pada detail meeting yang sudah dibuat. Jadi di sini nih ada email nih. Itu diklik gitu. Diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini dan klik aja tombol send. Nah, maka akan muncul seperti ini nih di halaman Udu ini. Di halaman Udunya di bagian kanan itu nanti akan ada muncul seperti ini. Itu tandanya staff recruiter udah berhasil memberikan atau mengirimkan email kepada aplikan dan juga manajer HR atau yang dimana, nah kedua ini diberikan email yang dimana mereka akan melakukan interview ke satu untuk mencari atau interview HR dan tes psikologi gitu. Ini untuk pelamar 1 hasilnya bakal kayak gini. Di aplikan 1 jamnya jam 3, untuk pelamar 2 di aplikan 2 jamnya jam 3.30 gitu. Nah, setelah dilakukan interview, itu sebagai staff recruiter harus melakukan klik mark as done pada message jadwal interview di halaman application dari pelamar dan masukkan feedback dari interview yang telah dilakukan. Lalu klik done. Jadi klik mark done-nya di sini. Untuk apa ya? Berarti tandanya interview udah selesai. Lalu nanti bakal ada muncul pop-up yang dimana ini diminta mengisi feedback, dimana diasumsikan kedua aplikan ini tuh berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Maka diisi aja feedbacknya itu berhasil lolos ke tahap selanjutnya, terus klik done aja. Lalu nanti akan ada hasil seperti ini gitu di message bagian kanan di halaman U2SOL-nya. Itu akan muncul seperti ini, yang dimana ya berhasil, meetingnya udah selesai, dan mereka berdua, pelamar 1 dan pelamar 2 itu berhasil lolos ke tahap selanjutnya gitu. Dan setelah itu maka kan kalau kita lihat lagi di posisinya itu, nah ini mereka harusnya pindah dong ke second interview. Maka dari itu login lagi, ubah login teman-teman ke manajer HR yaitu adalah maaf Hana.
Dan setelah itu pindahkan seperti tadi di drag and drop ke second interview untuk kedua aplikan gitu. Nah, setelah itu kembali lagi login sebagai staff recruiter karena kita akan membuat jadwal interview kedua gitu. Nah, untuk membuat jadwal interview kedua itu kurang lebih sama caranya dengan yang di atas ini, yaitu tadi ya buka halaman kalian, buka detail dari datanya, terus klik kalender, terus isi apa tanggal dan juga jamnya, dan diisi subjek meetingnya segala macam. Tapi yang membedakan di tahapan kedua ini, second interview ini, yang diwawancara itu kan tetap ya si aplikannya. Tapi yang mewawancarai adalah user, adalah orang yang akan bekerja sama dengan si pelamar ini, yaitu senior accountant gitu. Nah, senior accountant yang akan menjadi interviewernya. Maka dari itu yang membedakan di bagian sini nih. Nah, yang sebelumnya hanya Hana yang melakukan interview, sekarang Atala seorang apa senior accountant di PT kita itu akan juga melakukan interview kepada Rizky Prawirangoro gitu. Dan untuk tanggalnya itu ya disesuaikan dengan ketentuan, dengan apa yang eh, ada gitu ya. Pada kasus ini itu pada tanggal 20 bulan 9 tahun 2024 jam 3 sampai jam 4, yaitu 4 sore ya. Dilakukan selama 1 jam, terus description-nya itu adalah interview dengan user, reminder-nya itu 3 jam, lokasinya sama secara online, terus teksnya itu adalah interview user. Begitupun dengan pelamar 2, ini dibedakan di bagian ininya aja ya, starting ad sama ending ad-nya aja, dan juga nama eh, pelamarnya, si pelamarnya yang ikut itu ya aplikan 2 gitu. Terus jangan lupa juga dibuatkan emailnya, dikirimkan emailnya, agar seluruh orang yang akan melakukan interview nanti itu mengetahui jadwalnya dan bisa sadar akan jadwal tersebut gitu. Setelah itu, setelah interviewnya selesai dilaksanakan, klik Mark as done pada message jadwal interview di halaman application. Ini sama caranya seperti yang tadi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada kasus ini, pelamar 2 itu berhasil lolos ke tahap selanjutnya dan pelamar 1 itu gagal di tahapan ini gitu. Jadi untuk pelamar 1 feedbacknya bisa diubah. Yang tadi asalnya kan biasanya berhasil lolos ke tahap selanjutnya, ini maaf gagal pada tahapan ini. Nah untuk pelamar 2 karena dia berhasil, message-nya masih sama kayak yang tadi, yaitu berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah sekarang saya akan menjelaskan untuk kita menghandle pelamar yang gagal gitu di salah satu tahapan lah, mau di mana aja, mau di awal atau di interview gitu. Jadi setelah kita menyatakan gagal, satu pelamar itu gagal eh, dalam proses recruitment, itu kita harus mengubah status pelamarnya itu menjadi refuse gitu. Jadi caranya itu kita yang akan mereviews itu adalah pada kasus ini senior accountant atau si usernya. Karena kan yang melakukan interview itu adalah tadi usernya yang interview di tahapan interview kedua ini. Nah, jadi akses U2 soalnya itu sebagai senior accountant, yang dimana itu adalah Atala, karena merupakan atasan dari posisi manager accounting and finance. Lalu masuk ke halaman recruitment. Recruitment, terus klik menu configuration, dan pilih refuse reasons untuk mengakses halaman data alasan-alasan penolakan lamaran pekerjaan. Nah, kenapa kita ke sini dulu? Jadi, di Udu, itu kita bisa melakukan otomatisasi pesan penolakan kepada pelamar gitu. Yang dimana kita akan menambahkan di sini klik new aja, terus buat registration baru dan isi description serta email template pada baris baru. Jadi ketika kita mengklik tombol new di sini, itu bakal muncul baris baru dan dia masih kosong. Kita bisa isi, yang dimana di sini diisi dengan tidak memenuhi harapan terkait pemahaman akuntansi dan perangkat lunak akuntansi, dan statusnya itu adalah atau email template-nya adalah recruitment reviews. Jadi nanti ketika kita melakukan reviews terhadap uh, aplikan ini atau pelamar ini, bakal otomatis pelamar ini diberikan email bahwa mereka ditolak pada application di perusahaan PT kita ini ya, pada kasus ini gitu. Lalu untuk melakukan reviews kepada pelamar yang gagal, akses halaman application untuk pelamar yang gagal, yaitu pelamar 1, ini kita udah akses ya di sini, applicant 1, lalu klik reviews, yaitu ini, tombol di atas ini, klik aja reviews, nantinya akan muncul pop-up seperti pada gambar di bawah, yaitu
seperti ini nih, dan pilih request reason, yang dimana pada kasus ini kita pilih request reason yang tadi ya, tidak memenuhi harapan, dan seterusnya itu, terus send email gitu, biar tersampaikan kepada pelamar yang gagal itu tadi. Terus klik tombol reviews, maka halaman dari application untuk pelamar yang gagal itu akan berubah menjadi sebagai berikut, yaitu gini, akan ada tag atau apa ya, penandaan bahwa ini di reviews gitu, pelamar ini gitu. Dan otomatis juga bisa dilihat di sini bahwa Atala sebagai user yang melakukan penolakan atau penggagalan terhadap pelamar ini karena ya mungkin di interview itu kurang kurang bisa memenuhi harapan dari Atala, maka akan otomatis dikirimkan emailnya ke eh, pelamar ini gitu. Lalu eh, itu untuk pelamar yang gagal, kasus pelamar yang gagal. Untuk kasus pelamar yang berhasil lolos ke tahapan selanjutnya, ya kita harus ubah lagi tahapannya, karena dia berhasil lanjut ke tahapan selanjutnya. Oh ya, ketika dia udah reviews, itu otomatis di sini juga udah hilang si aplikannya gitu, data pelamarnya. Makanya ini udah tersisa pelamar kedua doang gitu. Nah, ketika yang pelamar dua ini lolos, maka pindahkan lagi ke kontrak proposal sama gunakan manajer HR untuk memindahkannya. Ya, di sini nih bisa dilihat yang login adalah Hana, yaitu manajer HR-nya, sesuai dengan master data pada lab 3. Lalu, ya jadi pada konteks ini tuh tim HR tuh nggak bisa memenuhi gaji pelamar. Kan gaji pelamar 2 itu sebelumnya itu adalah 22 juta. Nah, tapi HR itu hanya bisa memberikan sebesar 20 juta per bulannya. Dengan begitu, perlu ditambahkan propose salary sebesar 20 juta pada data application pelamar 2. Jadi, akses kembali halaman data application pelamar 2 dan ubah field propose salary-nya. Jadi, nih bisa dilihat, tadinya kan 22 juta nih expected salary dari si aplikan 2. Nah, tapi sebagai perusahaan karena bisanya mampu atau ya punya kesanggupan hanya membayar sebesar 20 juta, maka diisi proposal salary-nya sebesar 20 juta. Jadi nanti setelah diisi bakal ada satu seperti ini yang dimana Hana sebagai manajer HR itu mengubah proposal salary-nya jadi 20 juta yang asalnya nol ya, karena kan memang belum ke tahapan itu. Nah, ini karena udah tahapan untuk kontrak proposal atau memberikan proposal kontrak kepada si pelamar ini, yaitu pelamar kedua. Nah, apabila si pelamar kedua ini menerima tawaran, yaitu digaji 20 juta dengan job job description tadi yang sudah kita buat pada awal pengisian atau pembuatan job position, itu kita bisa membuat pelamar dua itu menerima tawaran dengan cara kita bisa klik more pada halaman di atas. Jadi di halaman, oh ya ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, di halaman, bentar, nah di halaman ini itu kita bisa klik more nih. Tapi untuk aplikan 2 ya. Kita klik more, terus nanti akan muncul seperti ini, kontrak sign gitu. Nah, itu kita tinggal klik aja kontrak sign-nya. Dengan begitu, halaman application pelamar 2 itu akan berubah menjadi seperti berikut nih. Ada tanda hired. Artinya, pelamar kedua ini sudah berhasil diterima menjadi karyawan di PT kita pada kasus ini ya, gitu. Nah, tapi oh ya, sebelum ke sana, sebelum ke masalah karyawan, jadi pelamar dua itu kan udah berhasil gabung di perusahaan pada 1 bulan setelah tanggal lab. Nah, tapi manajer HR itu juga karena udah menerima, ya harus membuat jadwal dong. Meeting pertama yaitu onboarding dengan pelamar dua itu gitu. Untuk masuk ke kantor misalkan, yang dimana itu di setnya ya 1 bulan setelah tanggal lab. Tanggal untuk onboardingnya, yaitu pada tanggal nih 19 bulan 10 tahun 2024. Nah, jamnya itu jam 9. Ini pembuatan Pembuatan jadwalnya itu sama seperti pembuatan jadwal interview tadi, bisa melalui ya ini yang gambar kalender, terus pilih tanggal dan waktunya dan isi detail dari jadwalnya gitu. Yang dimana ini sesuai dengan ketentuan dari yang ada di soal pada kasus tutorial atau lab ini, lab 4 ini, yaitu durasinya 1 jam, organizernya itu Hana, deskripsi pengenalan perusahaan, remindersnya itu dinotifikasikan 1 hari sebelumnya,
Dan lokasinya yang sebelumnya kalau interview itu online, tapi karena ini onboarding, dia udah mulai kerja, maka lokasinya diubah jadi PT kita gitu. Dan teksnya adalah onboarding. Dan jangan lupa mengirimkan emailnya kepada Hana dan juga aplikan 2 gini, atau yang sekarang udah jadi karyawan baru gitu. Nah, tadi masalah employee, jadi kan ini setelah berhasil diterima, itu di halaman U2SOL kita harus mendaftarkan si pelamar ini menjadi karyawan pada kasus atau contohnya itu adalah PT kita ini, di karyawan di PT kita. Jadi untuk mendaftarkan pelamar yang telah diterima sebagai karyawan baru, itu ya bisa login ke U2SOL, lagi-lagi sebagai manajer HR, karena untuk bisa memanage data employee itu kan kerjaannya HR ya. Maka ya kita sepatutnya login ke U2SOL sebagai manajer HR, lalu akses halaman application dari pelamar yang diterima dan klik create employee. Nah, jadi nih di sini nih klik create employee gitu. Nah, terus dia bakal pindah ke halaman untuk pembuatan employee, isi field-field kosong pada halaman tersebut sesuai dengan data diri karyawan baru tersebut. Nanti hasilnya seperti ini nama apa? Nama aplikasi, nama karyawan barunya, terus job position-nya, work mobile-nya, work email-nya. Ini sesuai dengan ketentuan pada lab 4 ya. Terus departemennya itu adalah accounting strip 2206030956. Lalu job position-nya, terus manajernya siapa gitu. Dan jika kita cek pada modul employees, data karyawan baru itu harusnya udah terupdate gitu, seperti ini. Nah, maka dari itu data employee kalau udah terupdate gitu di employee udah ada, karena kita udah ngelakuin create employee dari asalnya applicant, itu maka karyawan baru sudah berhasil dibuat dari si pelamar tadi gitu. Oh ya, untuk departemen ini kenapa dia accounting, kan harus accounting and finance ini karena saya melakukan SE setelah diubah departemennya dari accounting and finance ke accounting yang akan saya jelaskan pada eh, tahapan di bawahnya gitu. Nah, jadi dimisalkan ya pada kasus contoh ini itu departemen accounting and finance itu dilakukan pemisahan. Jadi ada departemen accounting sendiri gitu. Nah, ini konteksnya pimpinan perusahaan menyatakan akan memecah Departemen Finance yang semula Departemen Accounting menjadi satu dengan Departemen Finance. Dengan begitu akan dibuat departemen baru, yaitu Accounting. Yaitu ya tadi ya, ini ya, departemen ini. Oke, nah jadi buka halaman Departments untuk membuat ini ya, membuat departemen baru. Buka halaman Departments di modul Employees, lalu klik tombol New, lalu isi nama departemennya yaitu accounting strip NPM untuk pada kasus ini dan nama pelamar 2 yang sudah menjadi karyawan diisi sebagai manajer gitu. Lalu nantinya ketika sudah di-create si department sini itu bakal muncul di bagian seluruh departemennya gitu, di list departemennya ada nih accounting strip 2206030956 gitu. Ini adalah departemen yang baru kita tambahkan. Lalu setelah itu ubah data departemen pelamar 2 yang sudah menjadi karyawan accounting and finance menjadi accounting-nya. Ini tadi sebelumnya ini adalah accounting and finance karena dia menjadi manajer dari accounting strip 2206030956 ini diubah departemen jadi accounting strip ya NPM gitu. Terus dengan begitu manajernya juga bakal otomatis berubah jadi dirinya sendiri dan kalau berhasil, maka Departemen Accounting 2206030956 yang tadi itu, kalau kita klik bagian employees-nya, itu bakal muncul si karyawan baru ini gitu sebagai seorang manajer gitu. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai cara penggunaan modul rekrutmen dan employee. Jadi secara singkat, untuk pemanfaatan modul rekrutmen dan employee di U2SOL itu kita bisa menambahkan job position yang akan dilamar, terus juga kita bisa melakukan penambahan pelamar, data pelamar, dan melakukan proses-proses rekrutmen dari mulai interview, interview pertama dengan HR, terus interview kedua dengan user, lalu proses
penolakan dan penerimaan terhadap si pelamar tersebut tadi ya, menggunakan reviews dan juga terus juga kita bisa kontrak sign ke pelamar itu, datanya juga bisa kita lakukan di U2SOL ini gitu. Selain itu juga kita bisa melakukan personal administration ketika ada karyawan yang baru diterima, jadi dibuatkan data karyawannya di U2SOL ini gitu. Mungkin sekian video dari saya pada video Lab 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.